Otot betis ketarik penyebab sakit lutut. Ini yang bikin sakit lutut ini ternyata otot betis pernah naik, teman-teman. Jadi cara pijatnya begini. Nah, jadi saya akan bagikan cara pijat otot belakang betis ya, teman-teman. Saya kasih tutorial sekalian. Jadi saya terapi sambil saya kasih tutorial kepada teman-teman semua. Cara menarik otot betis yang ketarik nih, bagikan dulu ya. Saya kasih dulu tutorial, teman-teman bisa lihat. Jadi caranya ini ya, kalau otot betis ketarik ya, ini ditarik dari atas dulu di bagian otot paha, teman-teman, tuh begini. Kemudian jelas, ini dia teman-teman, ditarik dari atas ke bawah pada otot paha. Cara pijat paha begini ya. Nah, kemudian yang membuat lutut sakit itu kadang-kadang di sini. Ini Pak Alfius keluhannya susah naik tangga. Susah naik tangga, kemudian juga otot betis sering ketarik. Nah, ini dia. Ini mengganjal. Ini. Sakit sekali. Ini sampai bergetar. Nah, ini sakit. Jadi cara narik otot betis begini, teman-teman, tuh. Dari atas ke bawah ditarik, masukkan tangan, tarik, baru tarik lagi ke bawah begini. Biasanya, teman-teman, pada saat kita menarik begini sakit, tapi kalau ditarik lagi ke bawah begini, kalau sudah ditarik ke bawah begini, maka rasa sakit di sini sudah mulai berkurang. Betul, Pak Alpius? Sudah mulai berkurang ya. Nah, ini apa yang disebabkan di kemudian hari kalau otot betis ini ketarik? Yang pertama, betis pegal pada malam hari. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, otot paha biasa kaku di bagian ini ya, sering bergerak sendiri. Biasa kalau sampai kena sarafnya itu bergerak sendiri tanpa dikasih instruksi. Kemudian bagian ini biasa sakit ini, tuh, nih di bagian ini ya. Itu penyebabnya kalau otot betis di belakang tadi ketarik, teman-teman. Nah, cara mengatasinya ini satu, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah begini. Ditarik ke bawah begini, teman-teman, sambil ditarik lagi. Nah, kalau ini sudah parah, ketarik ke atas, itu biasanya timbul getaran karena saraf di bagian tengah ini, urat-urat besar di bagian tengah ini saling bersinggungan. Itu yang menyebabkan kadang bergetar sendiri, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita tarik begini, setelah ditarik dari atas ke bawah begini, itu digerakkan lagi di sini. Nah, ini sakit ya. Ini bisa membuat ngetes saraf berfungsi apa tidak, normal apa tidak dari sini. Nah, ini biasanya kalau sakit pada bagian ini, teman-teman, itu sampai ke saraf besar yang ada di tulang panggul, itu jadi berpengaruh juga, pinggang jadi sakit. Nah, ini tuh, nih. Nah, jadi ini bergetar sendiri, teman-teman, tuh. Ini tanpa saya gerakkan dan Pak Alfius tidak menggerakkan, ini bergerak sendiri. Jadi ini adalah simpul urat saraf di sini, teman-teman, tuh. Nah, ini urat simpul sarafnya di sini, ya, simpul sarafnya di sini. Jadi kalau pijat itu sebaiknya ini ditekan, jangan dilewatkan. Ini bisa ketahuan kalau saraf kena. Ya, bagikan dulu videonya supaya banyak orang yang bisa tahu bahwa ada tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo berbagi ilmu tentang sakit lutut. Nah, ini ditarik dari atas ke bawah, teman-teman. Nah, cara pijatnya kalau yang di sini, nah itu yang di sebelah masih ada orang stroke, teman-teman, yang diterapi malam ini. Nah, ini ditekan dari bawah ke atas begini, didorong. Kemudian sampai di sini ditekan-tekan lagi begini. Nah, ini tuh, kalau ditekan ini simpul urat saraf juga di sini. Jadi saya memperlihatkan ini bukan berdasarkan tanpa teori. Ini teori dan ilmu anatomi tubuh, teman-teman. Ini simpul urat ya. Tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik oleh dunia medis maupun dunia-dunia lain ya. Apalagi dunia goib ya. Nah, ini tuh sudah berkurang, tidak terlalu bergetar lagi. Nah, ini artinya sarafnya sudah mulai merespon. Nah, ini tuh. Nah, ini sudah tidak bergetar lagi. Kalau tadi saya tekan sedikit saja,
langsung bergetar kaki palpius tuh. Nah, ini sudah berkurang getarannya. Rasa sakitnya pun sudah mulai berkurang. Ini belum diambil dari yang dari belakang. Kalau dari belakang mau dikasih stop bergeraknya, nah ini dari sini. Nah, ini selalu bergetar sendiri begini, teman-teman. Ini bahayanya. Kalau otot betis pernah ketarik ke atas begini, jangan dibiarkan, karena itu bisa berakibat fatal untuk tubuh, membuat lutut menjadi lemah, otot-otot menjadi sakit jika dibiarkan. Salam sehat semuanya, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tes di sini. Nah, ini pernah juga keseleo ini, tuh. Nah, jika bergetar begitu, teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Ini dipukul, ya. Ini pasti bergetar kalau dipukul di sini. Nih. Jadi ini bukan ilmu tebak-tebakan, ini ilmu pasti, teman-teman. Karena memang berhubungan dengan sistem anatomi tubuh, berhubungan dengan sistem saraf di tubuh manusia. Jadi kalau ada yang bilang ini hanya sekadar konten, mohon maaf. Ya, silakan. Ada nomor kontak di profil halaman ini. Kalau mau beradu argumen, silakan untuk datang ke tempat kami, teman-teman. Ya, jadi baik dari praktisi maupun dari akademik, silakan. Saya dengan sukarela, insya Allah akan senang jika berbagi dengan beberapa kalangan, siapapun dia. Ya, itu. Jadi ini rumus, ya, yang tidak bisa terbantahkan. Nah, saya bukan kira-kira, teman-teman, ya. Saya tidak kira-kira. Nah, ini simpul saraf nih, simpul urat. Nah, di sini, ya. Jadi metode ini saya terapkan untuk terapi orang, begitu, teman-teman, ya. Nah, jadi bagikan dulu videonya supaya banyak yang tahu bahwa jika ada orang yang pernah mengalami otot betis ketarik, kalau dibiarkan tidak dikembalikan, maka di kemudian hari bisa mengakibatkan sampai saraf pun jadi terganggu. Ini sudah tidak sakit lagi, Pak, ya. Ini sudah tidak sakit lagi, tuh, tidak bergerak lagi. Nanti di yang sebelah teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya, ya. Jadi saya kasih tutorial ini khusus buat teman-teman yang menonton video ini, yang mengikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo. Mudah-mudahan video ini berkah dan bisa menjadi salah satu video yang bermanfaat di Facebook. Begitu. Jadi bagikan videonya dulu. Salam dari tukang pijat terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, begitu, teman-teman, ya. Nah, jadi saya memberikan edukasi betul-betul berdasarkan pengetahuan dan memang teknik anatomi tubuh, teman-teman, ya. Jadi saya pelajari, dari mana belajarnya, Pak Mumin? Saya belajar dari kurang lebih puluhan ribu orang, teman-teman, ya, yang saya pegang. Jadi buahnya, hasilnya, inilah yang saya praktekkan kepada semua orang. Nah, ini rasanya kayak kesetrum, tapi sudah tidak terlalu bergetar lagi. Betul, Pak, ya? Tadi bergetar. Kalau saya tekan di titik ini bergetar. Sekarang saya tekan sudah tidak bergetar lagi. Kita tes dipukul. Nah, ini sudah tidak bergetar lagi. Artinya sarafnya sudah merespon dan kembali berfungsi, teman-teman, begitu. Karena tadi kalau yang bergetar itu bergerak tanpa kendali. Itu kira-kira, ya. Begitu. Bagikan dulu live-nya, teman-teman. Salam sehat semuanya, saling menyapa, teman-teman, dari kota mana saja yang menonton. Yang jomblo kalau lagi cari pasangan silahkan tampilkan nomor WA-nya, upload foto profilnya nanti yang cantik dan ganteng supaya bisa mendapatkan jodoh melalui halaman pijat refleksi Kota Palopo. Salam sehat semuanya, teman-teman. Nah, jadi follow halaman kami, ya, ikuti halaman kami untuk informasi, jadwal dan pendaftaran. Ikuti halaman kami. Nah, setel kameranya, Neneng. Nah, saya sudah kelihatan wajah? Sudah terlihat gantengnya? Nah, ini lagi, teman-teman. Yang kedua, kalau yang di sini tadi sudah tidak sakit, ini sakit, tuh. Nih. Jadi walaupun tanpa bertanya, Pak Mumin, kenapa Pak Mumin yang bilang sakit? Tangan saya sudah punya sensor, teman-teman, ya. Dia bisa membedakan mana yang sakit, mana yang tak sakit, begitu kira-kira. Baca komentar, Neneng. Siapa penggemar? Siapa penonton? Siapa pemirsa kita?
Jadi kalau saya siaran TV